Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Semoga kita semuanya diberikan kesehatan ya. Walaupun kita masih belajar melalui online ini ya, saya harapkan ya kamu ya selalu semangat mengikuti mata pelajaran apapun ya. Karena apa? Karena yang kamu ikuti ini adalah menuju masa depan ya, menentukan masa depan kamu. Nah, pelajaran apapun itu ya diikuti saja. Kemudian kamu pelajari ketika sudah selesai belajar ya, belajar sendiri ya, membaca ya, menyimak modul-modul yang kamu punya. Nah, alhamdulillah ya, kita dipertemukan lagi dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada hari ini kita ya belajar sejarah Indonesia pada modul ya, modul yang kamu punya ya, silahkan dibuka pada bab 3 atau disimak ya, mengenai Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Nah, ada yang tahu arti tentang Islamisasi? Islamisasi itu adalah proses sejarah yang panjang ya, yang bahkan sampai kini masih terus berlanjut. Nah, kalau para ahli sejarah itu mempersoalkan tentang asal usul nasionalisme Indonesia atau integrasi bangsa, mereka menyebutkan Islam sebagai salah satu faktor utama ya. Faktor utama adanya kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi peran Islam itu sangat besar ketika proklamasi kemerdekaan RI ya. Jadi nasionalisme itu ada kaitannya dengan Islamisasi. Nah, mengenai Islamisasi ya, pasti kita berbicara soal sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Nah, kedatangan Islam ke Nusantara itu mempunyai sejarah yang panjang ya. Satu di antaranya itu tentang interaksi ajaran Islam dengan masyarakat di Nusantara, kemudian memeluk Islam. Lewat jaringan perdagangan ya, Islam dibawa masuk sampai ke lingkungan istana. Nah, interaksi budaya Islam itu dengan budaya ada sebelumnya memunculkan sebuah jaringan keilmuan ya, akulturasi budaya dan perkembangan kebudayaan Islam. Nah, mengenai itu ada penjabarannya lebih lanjut mengenai Islamisasi ya, Islamisasi di Indonesia. Nah, yang pertama adalah kedatangan Islam ke Nusantara. Kedatangan Islam di Nusantara itu diawali dengan apa? Dengan perdagangan ya, perdagangan para pelayar yang datang dari Islam masuk ke Indonesia itu melalui perdagangan ya, melalui musafir dari berbagai negara ya. Nah, sebagian besar itu berasal dari Timur Tengah, misalnya dari Gujarat ya, dari Arab atau Mekah. Kemudian mereka melakukan pelayaran, melakukan perdagangan sehingga terjadilah Islamisasi ya, yaitu menetap di kepulauan Indonesia. Nah, dengan menetapnya itu ya, maka terjadinya pembauran budaya
pertubahan budaya dari Arab Islam ya, dari Arab Islam, kemudian budaya Indonesia, sehingga terjadilah islamisasi suatu budaya ya. Nah, kemudian keberlangsungan itu juga sebaliknya ya, banyak bangsa, sebagian penduduk Indonesia itu banyak melakukan ibadah haji ke tanah suci, sehingga membawa budaya ya, budaya Arab islamisasi ya. Nah, itu juga termasuk. Oke, kita lanjut. Ada beberapa pendapat ya mengenai proses masuknya Islam ke kepulauan Indonesia. Yang pertama adalah sarjana-sarjana barat. Kebanyakan dari negara Belanda mengatakan ya, sarjana barat dari negara Belanda itu mengatakan bahwa Islam yang masuk ke kepulauan Indonesia itu berasal dari Gujarat. Nah, sekitar abad ke-13 Masehi atau abad ke-7 Hijriah. Nah, pendapat ini mengasumsikan bahwa Gujarat terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab, letaknya sangat strategis ya, berada di jalur perdagangan antara timur dan barat. Nah, itu pendapat yang pertama ya, mengenai masuknya Islam, islamisasi. Kemudian ada pendapat yang kedua adalah menurut Husain Jajadiningrat ya, bahwa Islam yang masuk ke Indonesia itu berasal dari Persia. Persia itu nama lain dari negara Iran. Nah, pendapatnya itu didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang di antara masyarakat Persia dan Indonesia memiliki kesamaan. Nah, tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Nah, hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, seperti berkembang dalam tradisi Tabot di Pariaman, Sumatera Barat dan Bengkulu. Nah, jadi budayanya itu mirip sekali ya, Persia dengan Sumatera Barat ya. Kemudian ada pendapat yang ketiga adalah menurut Buya Hamka ya. Buya Hamka itu dia mengatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab atau Mesir. Nah, proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Nah, senada dengan pendapat Hamka, teori yang mengatakan bahwa Islam berasal dari Mekah ini dikemukakan juga oleh Anthony ya Jones ya. Menurutnya proses islamisasi itu ya dilakukan oleh para musafir ya, kaum pengembara yang datang ke kepulauan Indonesia. Kaum ini biasanya mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya ya, dengan motivasi hanya pengembangan agama Islam. Oke, jadi semua teori itu ya ada argumentasinya masing-masing, jadi tidak mengada-ngada ya. Jadi saling melengkapi ya. Islamisasi di kepulauan Indonesia itu merupakan hal yang kompleks dan hingga kini prosesnya masih terus berjalan ya. Nah, Pasai dan Malaka ini adalah tempat di mana tongkat estafet ya, tempat bermulanya islamisasi dimulai. Pengaruh Pasai kemudian diwarisi Aceh Darussalam, sedangkan Johor tidak pernah bisa melupakan jasa dinasti Palembang ya, yang pernah berjaya mengislamkan Malaka. Kemudian Pulau Sulu ya, Pulau Sulu itu berada di Filipina ya, dan Maguindanao ya akan selalu mengingat Johor sebagai pengirim Islam ke wilayahnya. Nah, sementara Minangkabau itu akan selalu mengingat Malaka sebagai pengirim Islam dan tak pernah melupakan Aceh ya sebagai peletak dasar tradisi surau di Ulakan. Nah, jadi saling berhubungan
hubungan ya, saling ada hubungannya antara pulau yang satu dengan pulau lainnya, antara negara yang satu dengan negara lainnya. Nah, kemudian kita akan mempelajari awal masuknya Islam di Nusantara ya. Pada pertengahan abad ke-15 itu ibu kota Campawijaya jatuh ke tangan Vietnam ya. Nah, dalam historis ini ya, Wijaya jatuh ke tangan Vietnam ya, yang datang dari utara. Dalam kenangan historis itu, Champa selalu diingat dalam kaitannya dengan Islamisasi. Nah, dari sinilah Raden Rahmat ya. Raden Rahmat itu seorang wali ya, anak seorang putri Champa dengan seorang Arab, datang ke Majapahit untuk menemui bibinya yang telah kawin dengan Raja Majapahit, yang kemudian dikenal dengan Sunan Ampel, salah satu wali tertua ya. Nah, itu juga Islamisasi antara Islamisasi pernikahan keturunan kerajaan Majapahit. Seperti kita ketahui, kerajaan Majapahit itu adalah keturunan yang kerajaannya itu bercorak agama Hindu. Oke ya, itu salah satu Islamisasi ya, proses Islamisasi. Nah, masih banyak lagi ya contoh-contoh dari Islamisasi itu ya, dapat kalian pelajari ya. Nah, kemudian ada juga Sunan Giri yang biasa disebut sebagai Paus dalam sumber Belanda. Bukan saja berpengaruh di kalangan para wali, tetapi juga dikenang sebagai penyebar agama Islam di Kepulauan Indonesia bagian timur. Nah, Raja Ternate Sultan Zainal Abidin pergi ke Giri untuk memperdalam pengetahuan agama. Tak lama kemudian setelah kembali ke Ternate ya, Sultan Zainal Abidin mangkat, kemudian menjadikan Ternate sebagai kekuatan Islam. Nah, itu juga masuk ya dalam Islamisasi. Di bagian lain, Demak telah berhasil mengislamkan Banjarmasin. Jadi ada mata rantainya ya, mata rantai proses Islamisasi di Kepulauan Indonesia masih terus berlangsung ya. Jadi ada jaringan kolektif antara pulau yang satu dengan pulau lainnya yang berada di Indonesia. Nah, inilah salah satu Islamisasi yang berada di kepulauan di Indonesia. Oke, sampai saat ini ya, ini dulu yang hanya saya sampaikan ya. Nanti kita lanjut pada berikutnya penjelasan yang lebih mendalam mengenai Islamisasi. Untuk berikutnya kita akan latihan soal ya. Untuk mengakhiri pelajaran ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.